Selamat datang semuanya di mata kuliah TK2105 Statistika Teknik Kimia. Ini adalah kuliah pertama dari serangkaian video kuliah singkat yang kali ini mengenalkan Anda kepada silabus mata kuliah untuk memberikan gambaran tentang apa-apa saja yang bisa Anda ekspektasikan akan Anda alami di dalam kuliah ini. Nah, kuliah ini akan mengajarkan kepada Anda konsep-konsep dan juga teknik-teknik dasar dalam statistika, sehingga Anda bisa memahami kelakuan suatu sistem melalui pengukuran data. Jadi dengan mempelajari statistika ini diharapkan Anda bisa mengukur, kemudian mengolah, serta menginterpretasikan data secara objektif ya, untuk bisa mengambil keputusan secara tepat. Topik-topik bahasan kuliah ini kurang lebih tipikal untuk suatu kuliah statistika dasar yang mencakup statistika deskriptif, yaitu bagaimana cara mencirikan data secara sistematik. Dilanjutkan dengan pengenalan tentang pengertian dan penggunaan distribusi peluang yang merupakan pengantar bagi topik berikutnya, yaitu statistika inferensial atau dengan kata lain adalah teknik untuk menarik kesimpulan tentang tentang populasi dari hasil pengukuran sampel. Kemudian dilanjutkan dengan estimasi parameter yang mungkin lebih Anda kenal dengan istilah regresi, dan dilanjutkan dengan pengenalan beberapa jenis rancangan percobaan yang relatif sederhana. Buku teks yang akan kita gunakan adalah buku yang ditulis oleh Montgomery dan Ranger yang hingga kini sudah terbit sampai edisi ke-7 pada tahun 2018. Software yang akan kita gunakan relatif mudah didapat, yaitu Microsoft Excel dan juga Minitab. Nah, di dalam kurikulum prodi S1 Teknik Kimia ITB, kuliah TK2105 ini diberikan di tingkat 2. Setelah sebelumnya Anda menyelesaikan matematika 1A dan 2A sebagai prasyarat. Kemudian setelah Anda menyelesaikan TK2105, nantinya Anda akan melanjutkan ke kuliah metode pengukuran dan analisis, di mana disinilah Anda pertama kali menerapkan teknik-teknik Anda pelajari di dalam kuliah statistika ini untuk mengolah data pengukuran yang real. Dan selanjutnya kemudian Anda akan ditantang untuk menggunakan teknik-teknik tersebut untuk persoalan-persoalan eksperimen yang lebih kompleks di tingkat 3, sebelum kemudian berlanjut tentu saja di tingkat 4 sebagai tugas akhir di dalam penelitian teknik kimia 1 dan 2. Secara singkat, apa saja yang diharapkan Anda kuasai setelah Anda lulus dari mata kuliah ini? Yang pertama, Anda diharapkan mampu memaparkan konsep-konsep dasar dalam statistika, ya, ini konsep-konsep teoritik seperti apa itu yang dinamakan variabel acak, distribusi peluang, dan seterusnya. Kemudian Anda mampu mencirikan data berdasarkan besaran-besaran penciri secara sistematik. Kemudian Anda mampu menganalisis data dengan teknik selang keyakinan dan uji hipotesis. Anda mampu menemukan dan mengkuantifikasi korelasi antar variabel dengan teknik regresi, dan kemudian Anda mampu menganalisis data percobaan yang relatif sederhana dengan menggunakan bantuan software, ya, dengan menggunakan metode yang dinamakan dengan metode analisis varians atau ANOVA. Rencana aktivitas mingguan kuliah kita secara kasar bisa dibagi menjadi 3 modul. Modul 1 akan memperkenalkan teknik untuk mempresentasikan serta mencirikan data, dan juga Anda akan diberikan sedikit teori mengenai konsep probabilitas dan pengertian serta penggunaan distribusi peluang. Kemudian dilanjutkan di modul 2 dengan beberapa metode atau maupun teknik-teknik kuantitatif untuk melakukan inferensi statistik baik menggunakan selang keyakinan maupun beberapa jenis uji hipotesis. Dan di modul yang terakhir, Anda akan diperkenalkan mengenai cara melakukan estimasi parameter secara lebih rigorous, secara lebih mendalam, ya. Dan akan diakhiri dengan 2 bab atau 2 minggu pembahasan mengenai rancangan percobaan yang relatif sederhana. Nah, analisisnya Anda akan lakukan dengan menggunakan komputer. Kemudian hal-hal yang bisa saya sarankan untuk keberhasilan Anda di kuliah ini, ya. Yang pertama adalah Anda tidak diharapkan menghafalkan rumus-rumus yang cukup banyak, tetapi Anda harus paham penggunaan rumus. Artinya Anda harus bisa memilih mana rumus yang tepat untuk permasalahan yang Anda hadapi. Anda harus terbiasa menggunakan tabel-tabel standar yang ada di buku-buku teks statistik manapun. Kemudian Anda juga harus terbiasa menggunakan software statistika atau spreadsheet, ya. Di sana cukup banyak teknik-teknik metode-metode yang bisa Anda gunakan. Dan karena Anda
bisa melihat, bisa mengapresiasi bahwa cukup banyak skill yang harus Anda kuasai. Tidak lain Anda juga harus banyak-banyak melakukan latihan ya. Baik dituntun secara tertuntun di kelas maupun Anda lakukan secara mandiri. Oke, baik terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.